Nah, tapi kita ambil cerita yang dari sini, itu jenis pemalasnya beda. Kalau pemalas yang versi di video tadi, mungkin di tempat kita udah nggak ada, bener nggak? Kalau ada sih silakan. Harusnya nggak ada dong. Kalau ada, harusnya udah keluar dari kepantauan ya. Oke? Maksud dari cerita ini, yang namanya pemalasnya itu pemalas belajarnya, males nyelesain masalahnya, males apa lagi? Males nyari solusinya. Paham nggak? Nah itu yang sebenarnya cerita ini yang kita mau angkat. Males cari solusinya, males beresin masalahnya cenderung dibiarin. Itu yang kita mau sampaikan. Maksudnya seperti itu. Kira-kira. Jadi gini, kalau ada yang mau ngomong, bisa nggak ntar otomatis pindah ke yang 2 sama 3 itu, ya? Kalau langsung maju kalau ada yang mau ngomong. Jadi kita berharap itu kayak seperti itu sistemnya. Ada inisiatif, nggak harus disuruh. 2 arah, jangan 1 arah. Paham? Paham nggak yang di belakang? Nah, jadi versi cerita video tadi itu beda ya. Jangan kalian mikirin, saya nggak gitu. Bukan soal kamu tidur-tiduran, bukan soal itu. Karena kalau soal itu udah dari zaman kapan tahu. Kayaknya zaman sekarang kalau orang yang sedang yang cuma tidur-tiduran, temennya masih sibuk, kayaknya udah nggak ada deh. Bener nggak? Karena apa? Kalau dia masih gayanya tidur-tiduran, percaya deh, mau makannya susah ya. Apalagi zaman sekarang. Bener nggak? Jadi udah kayaknya udah nggak mungkin. Tapi masalahnya di mana? Ada masalah, dibiarkan, nggak mau cari solusi. Kemudian pada saat beresin masalah, biasanya kalau kita kurang mampu, berarti kita harus kerjasama nggak? Belajar kerjasama. Nah, belajar kerjasama pun tidak mau. Nah, itu yang jadi masalah. Oke? Jadi versi videonya dirubah dikit. Ulangi ya. Mempunyai impian besar dan memilih menjadi pemalas adalah cara yang paling indah untuk menjadi gila. Ya, mana ada orang pemalas bisa mewujudkan impiannya? Kalau dia memikirkan impiannya, terus dia tidak melakukan apa-apa, lama-lama dia bisa jadi gila. Mending jadi orang bodoh tapi rajin, daripada jadi orang pintar tapi pemalas. Orang bodoh tapi rajin, setidaknya dia bisa hidup, karena dia rajin. Tapi mending jadi orang bodoh, tapi rajin apa? Rajin tanya. Rajin nanya. Daripada jadi orang pintar, tapi sok pintar. Jadi versinya beda ya. orang pintar kalau pemalas, ya dia nggak akan jadi apa-apa. Buya Hamka pernah menulis, salah satu pekerjaan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Harusnya pekerjaan tersebut bisa kamu selesaikan saat ini, tapi karena kamu malas, akhirnya kamu menundanya untuk dilakukan besok. Sehingga besok pekerjaan kamu malah menjadi berlipat. Akibatnya nilai kamu di mata bos dan karyawan yang lain menjadi jelek. Padahal bisa saja kalau kamu menyelesaikan, mungkin promosi jabatan lagi menunggu kamu. Harusnya kuliahmu bisa rampung semester ini. Karena kamu banyak menundanya, akhirnya kamu harus menunggu lagi sampai semester depan. Akibatnya, uang orang tuamu yang harusnya bisa dialokasikan terhadap hal yang lain atau mungkin biaya haji mereka terbuang lagi karena harus membayar uang semester kamu. Harusnya kamu bisa menjalankan ide bisnis yang sudah kamu rancang.
Tapi karena kamu menundanya, maka siap-siap aja ide bisnis itu justru dieksekusi oleh orang lain. Menunda bukan cuma bisa membuang peluang dan kesempatan, tapi yang lebih parahnya adalah dengan menunda pekerjaan, kamu berarti menunda kesuksesan. Refreshing dengan teman-teman, ngopi, ngobrol malam minggu, nongkrong di kafe sih boleh-boleh saja. Selama semua pekerjaanmu sudah bisa kamu selesaikan. Tapi kalau pekerjaanmu tidak terselesaikan dan kamu lebih memilih nongkrong dan ngopi-ngopi, akibatnya akan tambah parah. Kamu akan makin stres setelah habis nongkrong tersebut. Kalau kamu menunda pekerjaanmu, silakan. Tapi perlu kamu ketahui, kalau banyak sekali temanmu yang lagi bekerja keras untuk bisa mengambil posisimu, bahkan bisa melampaui kamu. Kalau kamu menunda-nunda untuk mengerjakan kuliahmu, silakan. Tapi saat kuliahmu tertunda setahun, akan banyak sekali kesempatan dan lowongan pekerjaan atau peluang bisnis yang tidak bisa kamu ambil karena kamu sibuk masih menyelesaikan kuliahmu. Kalau kamu anggap itu penting, kamu akan menemukan banyak cara untuk melakukannya. Tapi kalau kamu menganggap itu tidak penting, kamu akan menemukan banyak alasan untuk mengerjakannya. Disiplin. Apa? Kalau kamu anggap solusi itu nggak penting, kamu pasti nggak dipikirin juga. Emang gue pikirin. Tapi kalau kamu anggap penting, walaupun kamu nggak paham, dicari tahu mati-matian nggak? Iya nggak? Nah, jelas. Jadi versi videonya agak sedikit dimodif dikit. Disiplin adalah pembeda mana orang yang cuma ngomong besar dan mana orang yang bekerja besar. Dunia pekerjaan sekarang sangatlah kejam. Perusahaan begitu kompetitif dan mereka sangat membutuhkan orang-orang yang punya profesionalisme yang tinggi sehingga perusahaan mereka bisa bertumbuh. Pada saat kamu dianggap tidak lagi punya kompetensi, maka siap-siap kamu akan dibuang dari perusahaan itu. Dunia bisnis juga tidak kalah menyeramkan. Saat kamu menunda, maka kamu akan kehilangan kepercayaan. Kalau kepercayaan hilang, maka siap-siaplah untuk terjungkal ke bawah. Karena pelayanan adalah segalanya. Sebuah bisnis bisa besar kalau pemilik bisnis memiliki kompetensi dan profesionalisme yang baik. Dan ciri-ciri orang yang punya kompetensi dan profesionalisme yang baik adalah mereka yang mampu menyelesaikan pekerjaan mereka sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Rubah lagi. Profesionalismenya maksudnya apa? Lu mampu menyelesaikan masalah, ada solusinya. Dan solusinya bukan yang ngakalin. Contoh, disuruh pindah bagian, diakalin. Akalinnya gimana? Dihafal, matilah. Kalau kamu hafal, kamu mau gimana ngajarin murid kamu untuk hafal? Tapi harus Nah, kalau kamu pindah bagian kemudian dihafal, itu bukan solusi. Cara terbaik dipahami. Untuk cara memahaminya gimana? Dengan banyak. Walaupun pertanyaannya cenderung aneh. Ya nggak apa-apa. Jelas? Kalau untuk tepat waktu, merencanakan tugas berdasarkan prioritas, buatlah deadline target, lakukan tugas sesuai jadwal. Jangan memaksakan diri ketika memang benar-benar kamu sangat lelah. Beranilah menolak yang bukan prioritas dan kurangi hal-hal yang tidak produktif. Dunia tidak peduli dengan kondisi moodmu saat ini. Jangan menunggu mood datang, tapi ciptakanlah moodmu untuk mengerjakan apa yang sudah kamu kerjakan. Jangan malas, karena kamu gak akan jadi apa-apa bila kamu jadi pemalas. Jangan menunda, karena Tuhan tidak suka orang yang menunda-nunda. Menunda hanya akan menciptakan masalah baru. Mungkin sekarang kamu happy karena sudah menundanya, tapi besok pikiranmu akan tambah terbebani dan masalah tidak akan pernah terselesaikan.
Jangan menunda, jangan habiskan separuh hidupmu untuk menunggu waktu yang tepat. Karena sangat sering saat kamu sadar, waktu yang tepat itu sudah terlewatkan. Kalau sudah begitu, kamu cuma akan bisa menyesal. Jangan menunda pekerjaan, selesaikan sekarang, dan jadilah pemenang dalam kehidupan. Terima kasih. Ada yang mau tambahkan penjelasannya? Kalau ada yang mau tambahkan, pindah tempat duduk dong. Oke, siap-siap pindah tempat duduk. Nah, kemarin kan saya mungkin ada yang udah dengar sebagian. Kalian dengar kan di video? Zaman sekarang kompetisinya itu saya bilang ada yang pindah, ya. Kalau nggak ada yang pindah kita bubar aja. Nah, kalian udah dengar kompetisi zaman sekarang itu, halo? Kompetisinya seperti apa? Berat. Bagi yang kerja bilangnya berat. Yang usaha menyeramkan, beneran. Makanya setiap perusahaan zaman sekarang itu butuh orang-orang yang profesional, kompeten atau apa itu sebenarnya kalau di tempat kita bahasanya sama dengan nyambung. Ngerti? Jadi gini, kita nggak meminta kalian sampai bisa bikin helikopter gila. Mau ngapain lu kalau bisa bikin helikopter lu nggak di sini? Tinggalnya pun nggak di Indo kali. Ngerti nggak? Kita cuma mau orang yang bukan sampai bikin helikopter sih. Minimal orang saat dia beli kompor, beli selang, beli gas, dia nyambunginnya jangan bocor lah. Sama apinya keluarnya nyala. Cuman itu doang. Ya seperti itu. Ya susah bener ya. Lebih susah mana? Halo? Enggak sampai bikin helikopter. Lebih susah mana? Sambungin kompor, selang, sama gas, sama tempatnya supaya apinya nyala dan nggak bocor, nggak meleduk. Sama kamu disuruh bikin kompor atau bikin gas? Nah iya. Jadi memang mintanya sampai kamu bisa bikin itu. Enggak kan? Kita cuma mintanya kalian itu bisa nyambung. Hanya seperti itu. Itu aja susah. Jadi mau gimana coba? Ngerti kan? Enggak sampai harus bisa bikin helikopter atau bikin kompor, bikin ini. Enggak sampai kayak gitu. Enggak harus sampai bisa bikin komputer. Ya ampun. Enggak sampai gitu. Minimal, kamu ngerti gimana memakai alat, gimana memelihara, memaintain alat, gimana mengajari orang memakai alat, gimana sama temennya, itu supaya nggak nyusahin temennya saat memakai alat. Hanya itu kok. Sebenarnya. Susah? Nah sekarang, apa targetnya terlalu rendah ya? Mungkin ya. Karena targetnya tujuannya terlalu rendah. Jadinya yang rendah aja susah. Kalau targetnya ditinggiin mungkin yang rendah tercapai kali ya. Contoh, kamu kalau disuruh cuma nyambungin kompor, selang sama gas kan terlalu rendah. Coba kalau kamu disuruh bikinnya helikopter targetnya. Kira-kira itu jadi mudah nggak? Susah. Paham nggak sih maksudnya? Oke, ada pertanyaan? Maju, kalau ada pertanyaan maju ke depan. Lah ngapain duduk sana kalau nggak ada yang mau ngomong? Bukan ngomong bahas itu kan cuma buat bacaan kalian. Bacaan apa? Itu Ini, kan Pak, bacaan. Ya nggak apa-apa, baca juga boleh. Ya udah baca. Maju sini. Supaya itu kedengeran. Dideketin mulutnya, diarahin ininya, disesuaiin
Eh, kursinya jangan berubah. Karena kalau kursinya Kursinya berubah, tadi di mana? ini jangan diubah lagi. Oke. Ininya yang diubah. Udah. Kamu nutupin kamera gak apa-apa. Oke. Turun name tag 100.000 karena sikapnya nggak mau tahu, suruh pin. Oh, sorry. Apa terus aja? Turun name tag 100.000 karena sikapnya nggak mau tahu, suruh pindahin mobil malah bilang masa bodoh. Ya, Bang, benar. Hah? Udah. Udah. Lo nggak komen apa-apa? Ya, kalau untuk ini sih ya itu memang sesalah besar, Pak. Kenapa? Ya karena sikap saya masih masa bodoh, nggak mau tahu. Lalu? Ya gimana ya, maksudnya ya jadinya turun name tag saya gara-gara sikap saya yang nggak mau tahu, masa bodoh, nggak mau peduli. Tapi kenapa kamu terlontar bilang apa? Bodoh amat ya? Ya sebenarnya waktu itu saya juga terbawa emosi karena waktu itu kan sempat saya mau ketawa. Enggak, emosinya karena Ya enggak, gini Pak, saya kan sempat mau ketawa. Nah di situ kan langsung kan saya dimarahin Teh Atun. Oh kamu nggak boleh ketawa, kalau ketawa ya denda masukin di apa, di celengan. Nah di situ saya langsung keluar, karena saya keluar langsung kan mobil Bang Hambali kan belum dikeluarin. Nah di situ si Nanang suruh saya pindahin. Nah di situ mungkin saya pas si Nanang langsung ngomong bilang Bang tolong pindahin mobil. Nah, di situ saya emosi, jadi saya jawabnya udah bodo amat. Nah maksud saya itu gimana ya, maksud saya tunggu mobil Bang Hambali keluar dulu, soalnya kan ada Fuso juga. Saya bilang tunggu mobil dia keluar, baru mobil yang L300 itu saya pindahin di mobil posisinya Bang Hambali. Gitu. Nah, coba kamu pikirkan. Kalau kamu ntar jadi guru, kamu ngomongnya kayak gitu, gimana nasib murid kamu? Silakan. Jadi, itu satu. Kedua, kalau kamu seperti itu, boro-boro mau sampai bikin helikopter, urusan sambungin kompor gas saja pasti jadi, karena pasti ujung-ujungnya gasnya meleduk. Pusing nggak? Nah, itu loh poinnya. Jadi kira-kira gimana dong? Apa yang kamu akan lakukan Ya ke depan? kedepannya ya saya akan berusaha untuk berubah, untuk ngilangin sikap masa bodoh saya, nggak mau tahu saya, agar Caranya? ya caranya saya harus peduli, nurut, maksudnya kayak gimana ya, kayak peduli lah, nggak masa bodoh. Terus Mungkin jawabannya bisa nggak jangan terlalu ngambang, bisa nggak agak detail, jelas, maksudnya detail itu yang kecil-kecil aja. Saya ntar mau begini misalnya, contohnya kayak orang misalnya kalau sekolahnya telat dulu, berarti ntar saya itu janji mau bangun jam sekian supaya ke sekolahnya nggak telat, itu kan gitu. Nah itu jangan yang saya janji tidak akan telat lagi, saya akan peduli supaya nggak pernah telat ke sekolah. Nah itu kita nggak efek. Tambah. Itu terlalu ngambang. Yang detailnya hal kecil yang akan kamu lakukan ke depan. ya untuk Belum kepikir? ya maksudnya untuk kedepannya saya akan lebih peduli lagi, dan untuk sikap saya yang masa bodoh nggak mau tahunya itu akan saya itu dalam arti apa? ya Itu luas. maksudnya kayak semacam nggak masa bodoh lah, kayak ada, pokoknya ada mana ya, kayak ada hal yang harus saya lakukan atau saya kerjakan, nggak saya tinggalin, maksudnya kayak nggak saya masa bodohin gitu. Contohnya? Ya, contohnya kayak istilahnya kayak ya kejadian saya kemarin itu, contohnya kayak gitu. Gimana? Ya pas disuruh saya masa bodoh, nggak mau tahu. Nah, zaman sekarang itu udah bukan cuma zaman disuruh.
Zaman sekarang itu udah serba otomatis, makanya sistem kita dibikin sambung, tujuannya lebih otomatis. Nah, zaman sekarang udah nggak sama dengan dulu. Kalau dulu disuruh, biasa orang masih iya. Zaman sekarang nggak cukup cuma disuruh berjalan. Zaman sekarang nggak cukup hanya seperti itu. Beneran. Jadi gimana? Sekarang gini loh, kalian lihat ya, ini yang di video itu muka kalian loh. Jelas kan? Sebuah perusahaan, sebuah organisasi itu dianggapnya oke kalau dilihat dari siapa? Dari bosnya kah? Bosnya jago cuap-cuap, wah hebat banget, wih anggap Superman deh. Siapa itu namanya? Pemain sepak bola itu siapa? Oh ya, Cristiano Ronaldo yang termahal ya deh. Anggap itu. Bosnya anggap Superman deh. Tetap aja gak guna. Bosnya nggak usah Superman. Bosnya yang lain, yang paling kurang oke. Misalnya Cecep lah bosnya, tapi karyawannya bisa nyambung, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu orang angkat topi. Itu yang dianggap. Makanya kenapa yang di video itu muka-muka siapa? Iya, bukan muka saya. Kalau cuma mau video muka saya, gampang. Gak usah ada begini, buset. Ribet bener. Lu kira mau setting kayak gini gak repot ya? Jelas gak? Itu poinnya. Jadi gimana? Apa kira-kira yang berubah? Contohnya? Selama ini lu di mana sih, Marco? Gudang. Di gudang. Nah, contohnya gudang. Lu jadi guru atau emang belajar? Ya saya kurang tahu sih Pak, soalnya kan kemarin ya katanya mau ngajarin saya, cuman kan kata Teh Atun kan mau di offer lagi ke si Nanang, ya udah saya. Siapa guru kamu? Guru Kamu saya waktu guru itu, atau murid? kalau guru saya si Saka, terus kan saya juga udah cukup lama di gudang. Di situ kan saya tinggal nunggu murid aja. Antri murid. Nah, Yakin? kemarin, ya, kan. Yakin. Aroba. Awal gurunya si Saka. Iya. Sakanya mana? Dia lagi ngegojek. Oke. Sekarang kamu lagi antri murid. Hitung tirnya udah yakin, tuh. Udah yakin? Oh, kalau dia hitung tirnya udah meyakinkan. Masalah dia itu kayak masih main-main aja, tapi kalau lagi kerjaan enggak. Oh, kalau lagi lempeng Ya. enggak. Oh, angin-anginan. Itu Kalau makanya kemarin itu dia itu masalahnya kan lagi ada masalah patutnya. Terus ya Nana kan minta benerin mobil itu langsung kayaknya masih kesel. Nah, sekarang ini. Setiap orang itu pasti ada. Dan anehnya itu, masalah itu, kalau diberesin, biasanya itu anginnya, kalau masalah dibiarin habis itu meledak, itu anginnya pasti jelek. Tapi kalau masalah itu diperbaiki terus, dicari solusinya, biasanya anginnya nggak jelek-jelek. Karena apa? Boro-boro mau jelek, dia udah sibuk sama cari solusi. Mana sempet jelek moodnya. Orang yang sibuk mau, karena dia udah saking sibuk ya,
boro-boro mau mikir mood jelek. Bener nggak? Kalau masalahnya dibiarkan, pasti jelek, karena dipikirin dulu. Kalau diberesin nggak sempet jelek. Jelas? Jadi apa yang akan dirubah? Balik lagi. Gile. Si Suito itu dipancing, belok. Udah dipancing, belok. Tahu-tahu balik lagi. Jadi yang harus saya benerin itu sikap saya, Pak. Sikap. Ya, contohnya apa yang harus kamu lakukan apa? Kalau kita kasih tahu, kamu nggak akan lakukan karena bukan dari hati kamu. Ya. Kalau untuk saya sikap yang seharusnya saya rubah itu ya sikap masa bodoh saya, seperti maksudnya kayak saya harus Tun, dia ada minta murid nggak sih? Ada, tadinya kan Aisyah mau dikasih ke Nanang, tapi kan Nanangnya lagi dipindah ke Peking. Dia sendiri yang ngomong, dia sendiri yang minta. Minta ke saya sih. Jadi buat Senin depan dia ngajarin Aisyah itu, karena kan Nanang lagi ditarik ke Peking. Bukan dari Nah. omongan lu kan? Sekarang gini aja deh. Yang simpel aja, saya kasih petunjuk ya. Kamu nanyanya itu biasanya ke siapa? ya, kalau untuk nanya ya tuh Tun, sehari itu dia nanya berapa kali? Iya, kalau nanya sih, kalau kayak kerjaan nanya Pak. Sehari berapa kali? Ya, sehari berapa kali. Ya udah, itu aja. Ntar saya itu sehari nanyanya dari yang sekarang sekali 2 kali jadi berbanyak bertanya jadi Jadi berapa? banyak Ya banyaknya berapa? ya 10 gitu, jadi 10 sampai yang ditanya pun jadi jengkel. Nggak bisa jawab. walaupun dia Sebel. gitu. Oke, gitu aja dulu. Itu kalau kamu banyak nanya, untungnya bukan buat orang lain kok, untungnya buat kamu kok. Bener nggak? Sebenarnya banyak banget hal yang bisa ditanya. Jelas? Bisa? Bener ya? Ya, Pak. Coba ya, dirubah ya. Ya, Pak. Oke, lanjut. Pindah ke belakang. Ya habis itu ya otomatis ya yang lain pindah. Oke. Kan harusnya di kedua. Ya nggak apa-apa lah, udahlah, nggak apa-apa lah. Udah jadi lama. Saya dulu. Iya kan yang duduk di sini, Balik pindah ke sini. Mana sih? Ya udah. Ada. Ya udah. Ya udah, Iya, udah, cepetan. nggak apa-apa. Ya udah. Balik Ini sama-sama. videonya jalan loh ya. Iya, biarin aja. Jangan jadi aneh loh. Ntar yang dipotongnya jadi banyak, pusing orang editnya. Oke, lanjut. Nah, gantian kalian. Hah? Ayo, gantian. Jadi jangan selalu saya. Saya nggak penting kalau saya disorot melulu. Oke? Lanjut. Ayo. Ada Mbak. Ya, baca punya mana? Nggak usah baca. Itu mah nggak penting. Lu mau cerita boleh, mau baca boleh. Lebih bagus cerita. Kemarin gimana? Itu Adam. Untuk Adam ya, mungkin di print ya. Kalau ada masih masa bodohnya masih banget masa bodohnya. Terus pengen tahu itu masih jauh banget, bodoh amat, masa bodoh gitu. Nggak pengen tahu apa yang kita kerjakan gitu. Jadi semuanya saya ikutin yang diajarkan Bang Ipul gitu. Jadi misalnya saya udah dapat pelajaran itu tapi saya nggak tanya apa efeknya, itu saya masih kurangnya di situ Pak. Ya. Kenapa bisa kayak gitu?
itu Bukan karena terpaksa kan untuk pengen enggak Pak, enggak terpaksa, cuman mungkin saya belum kenal sistem gitu Pak. Sistem di PIN gitu. Jadi apa yang kita pelajari itu saya nggak nanya tentang efeknya atau efek bagusnya atau efek nggak bagusnya itu nanti gimana gitu kan. Misalnya kita buat salah itu nanti bisa diperbaiki apa enggak gitu. Contohnya kayak kemarin saya input Excel itu saya salah input nomor telepon, jadinya saya menyusahkan atasan kayak Bu Ye kemarin sama guru saya gitu kan. Jadi saya kayak masalah itu saya belum bisa nyelesain gitu kan. Jadi itu buat koreksi saya untuk kedepannya agar bisa merubah itu. Oke, rubahnya gimana? Untuk Oh, kalau gitu gua nggak boleh. Keceplosan. Kebiasaan, ya udah. Harapan dari Bu lu Ye. bisa menyelesaikan tapi bukan berarti gak bisa nanya kan. Iya, benar. Harusnya gimana? Harusnya banyak bertanya apa solusinya untuk menyelesaikan masalah. Sulit nanya. Sebenarnya nggak sulit Pak. Cuman dilihat dari video tadi itu malas untuk bertanya, malas untuk tahu lah gitu kan. Ini tanggapan dari Bu Ye. Udah kalau banyak nanya kan kelebihannya banyak buat kamu. Benar Pak. Iya, kalau banyak nanya kan juga maksudnya kamu misalnya kamu penasaran ini kalau saya lakukan seperti ini boleh nggak? Misalnya kamu penasaran kayak yang tadi dilakukan itu yang Shopee, dia tes yang Q itu yang kolom jumlah dia nggak di number kan kalau masalahnya itu masih bisa masuk. Kalau itu kan nggak bisa karena kan bacanya dia teks bukan angka. Nah, kan kata dia boleh nggak ini saya tadi saya tes satu, dia nanya saya tes satu dia nggak ada masalah. Boleh nggak kalau saya nggak ingin apa? Dirubah. Nggak usah dirubah, stepnya nggak ada. Kata saya kalau bisa jangan, karena saat tarik Excel itu Excelnya kita dari pihak luar, bukan dari kita. Kalau misalnya dia mau bilangin step itu, berarti kamu harus siap selalu cek tes pertama, karena kan takutnya Excelnya berubah, dia formatnya berubah lagi, nanti nggak muncul kan. Berarti kalau misalnya kamu lewat nggak lewat apa nggak pakai step itu, kamu harus ada pengecekan lagi. Setiap kali itu Shopee ini kamu mulai cek lagi ada yang nggak muncul nggak, ada yang aneh nggak. Oh, tadi gitu. Ya. Oke. Terus dua dia tadi ada nanya kalau untuk JTR kan dia di Shopee ada barcode yang nomor invoice kan di bawah. Nah kalau kita scan dari nomor invoice itu kan dia otomatis langsung buka tag. Kalau dia resi kan dia harus baca dulu invoice-nya mana baru klik enter. Kenapa nggak nomor invoice-nya aja? Boleh kamu, tapi ini sekarang ukuran untuk barcode nomor invoice sama resi besar mana? Besar sih. Ada nggak kemungkinan nanti kamu salah ini? Karena kan orang pasti lihat dari otomatis dari yang ukurannya paling besar kan. Oke. Kalau gitu ini saya yang bantu. Jawabannya gimana? Jawaban Bu Ye Ya, benar banget. benar, paham. Paham. Yakin. Yakin Pak. Oke, nah sekarang gini. Mungkin ini agak teknis, harusnya pertanyaan seperti itu tidak di meeting ini. Tapi nggak apa-apa, saya jawab aja. Yep. Kalau ntar saya cuma diem, ntar dibilangnya ini si Cecep kok nggak ngerti ya. Oke? Nah, tujuan itu yang kolom tadi Q itu dirubah, itu supaya dianggapnya itu supaya bisa jadi angka. Kalau dia angka, waktu kamu sorot, itu ada jumlah totalnya, sum-nya, totalnya. Kalau itu bisa di-sum, bisa di total,
berarti itu udah dalam bentuk angka. Nah, masalahnya Excel di tiap komputer itu tidak selalu sama. Ngerti? Ada yang settingannya bahasa Inggris, ada yang settingannya bahasa Indonesia. Kalau settingannya bahasa Inggris, saya lupa, takut saya kebalik, itu dia ribuannya dalam bentuk koma. Kalau settingan bahasa Indonesia dalam Indonesia, ribuannya dalam bentuk titik. Nah, sedangkan di Excel-nya waktu tariknya, itu dalam bentuk koma atau titik? Dalam bentuk titik. Nah, pertanyaannya, settingan di komputer kamu, settingannya itu Indonesia atau Inggris? Indonesia, Pak. Indonesia. Nah, berarti pas kebetulan dia cocok, bisa disam. Kalau di komputer lain yang settingannya beda, yang nggak cocok, gimana? Pasti pusing pasti ngurusnya. Nah, pasti waktu dihitungnya nggak bisa dong. Iya. Tujuannya apa? Kenapa itu dibikin tambah satu step lagi? Supaya bodoh amat di komputer kamu mau settingannya bau Indonesia atau Inggris, tetap semua bisa. Itu poinnya. Tapi kuncinya adalah dia harus bisa di sum, bisa di total waktu disorot. Kalau dia bisa di total, berarti itu bisa diimpor. Itu. Ngerti? Ngerti, Pak. Nah, paham atau enggak? Paham, Pak. Coba, kesimpulannya apa tadi? Jadi kalau misalnya kita lewatin step yang tadi kolom view-nya dilewatin, berarti kita harus teliti lagi karena takutnya ada perubahan di nama atau jasa kirimnya. Contohnya. Ya udahlah. Maksudnya itu kalau kamu tidak mau pakai step itu mungkin pas di komputer kamu hari itu oke. Tapi kalau begitu kamu pindah ke komputer yang lain di besoknya itu jadi nggak bisa. Atau waktu kamu ntar ngajarin murid kamu, tahu-tahu jadi nggak bisa. Nah, habis itu kamu bingung nggak? Nah, itu loh. Kenapa seperti itu? Itu satu. Terus, pertanyaan yang kedua tadi? Yang soal nomor pesanan sama Nah, nomor resi. itu tujuannya kalau kita bikin nomor resi. Artinya, kalau lu cuman copy paste nomor pesanan, berarti ntar step resinya kamu hilangin kan? Betul nggak? Berarti kamu nggak pakai resi lagi ntar. Otomatis, kalau cuman nomor pesanan, kita masalahnya kan kamu udah tahu. Ada orang yang tahu-tahu rubah jasa kirim atau rubah barangnya saat kamu lagi proses. Tahu-tahu berubah. Nama barangnya beda, kuantitinya beda. Kalau kamu udah proses resi, pembeli udah nggak bisa rubah. Makanya kenapa yang di scan itu sekarang dirubah jadi resi. Itu tujuannya. Jelas? Jelas, Pak. Oke? Jelas? Cukup? Tukar. Sarul. Oh, dari tadi ya? Jangan dirubah. Tingginya disesuaikan aja, Jangan dirubah tingginya. Deketin aja. Oke. Ini mana yang sini? Ya Pak, seluruh aja Pak. Suruh name tag 100.000 karena masalah berantem dengan Oki Sadam. Kenapa bisa berantem? Gak apa-apa. Bukan bisa dikat. Itu doang Pak. Apa? Ya turun name tag gara-gara berantem sama Sadam. Heeh. Dan sekarang Lagi di ini baikin sikapnya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kemarin sih Pak pada emosi kali Pak. Pulang pada ini capek. Kenapa bisa emosi? Kurang tahu sih Pak kalau Indonesia.
Oh, karena kurang sih. Orang sibuk. Sempet nggak mau emosi? Enggak. Barang kue kita. Ntar dulu, suruh dia tunggu aja. Bilangin aja, suruh tunggu dulu. Setengah jam, 30 menit. Suruh makan dulu aja. Nak, atur dulu, nak. Oke. Kenapa bisa dibalikin ke Injek? Sikapnya kan. Oke. Ini deh. Ada yang bisa tambahin? Ayo. Ya udah, supaya nggak lama sini. Gini. Jujur ngomong, kalian lihat itu muka-muka kayak gini itu dulunya gimana sih? Kira-kira? Ini karyawannya yang di sini udah lama, siapa ya? Lebih lama dari kamu kayaknya ada deh. Reni, Nah, Reni, ini muka-muka kayak gini itu dulu gimana? Gayanya? Gayanya yang kamu tahu itu dulu seperti apa? Dulu Pak Wito walaupun jarang ke pabrik tapi emosional. Gaya petantang-petenteng ya? Iya. Langsung kalau datang, Kira-kira kalau sama yang kayak gini, emosionalnya masih emosional bapak ngeliat saya bocor sudah marah-marah. Kalau ini mah masih cicilan. oh gitu ya. Iya, masih Nah. kayak orang pura-pura. Kok sekarang Sekarang bapak lebih apa ya, nggak terlalu emosional kayak dulu. Masih kalau sekarang sih menurut saya sudah jauh turun gitu agak. kenapa bisa gitu? Caranya gimana kunci? Apa? Caranya gimana? Kenapa? Bisa begitu, bisa berubah. Kamu pengen berubah? Apa? kamu pengen berubah nggak? Kamu pengen berubah nggak? Pengen, Pak. Pengen. Bener? Iya, Pak. Bener. Benar, Pak. Atau cuma di mulut doang? Enggak, Pak. Yakin? Enggak. Nah, caranya gimana? Ya, Coba kira-kira, jangan gue yang ngomong. Kamu yang ngomong ini. Dulu gayanya kayak gitu, sekarang gayanya kayak gini berubah. Selain itu, pasti ada yang lain juga yang berubah. udah Hmm? enggak keburu ngurusin kayak gituan sih menurut saya. Ayo. Biasanya kalau yang dari orang temperamen atau yang emosi terus berubahnya itu 90 derajat Pak ya. Itu biasanya udah 180. 180 ya. Itu biasanya udah hal-hal kayak gitu tuh udah gak masuk gitu loh, karena udah terlalu banyak satu masalah yang dihadapin yang harus diselesaikan itu udah banyak banget gitu, jadi udah gak keburu lah ngurusin hal yang kayak gitu. Menurut saya ya nggak ini gitu Pak, nggak ada faedahnya lah. Oke, pembuktian. Dulu si Suito petenteng-petenteng itu, kira-kira dia itu kelihatannya sibuk atau santai? Kalau dulu ya masih dibilang santai sih, nggak terlalu santai, dibilang sibuk ya nggak sibuk juga. Waduh, jangan setengah-setengah gitu, bingung jawabannya. Ya, saya ngeliat bapak, cuman bapak masih sibuknya karena cari apa itu ya, cari usaha yang sampingan gitu kayak. Nah, artinya tidak terlalu sibuk. Tidak sibuk, kurang banyak masalah yang diberesin. Benar nggak? Kalau sekarang sudah banyak yang kerja, jadi banyak pusing juga kan. jadi nggak mau emosi pun nggak itu kuncinya. Bikin sibuk. Karena otak manusia itu
sebenarnya ada kapasitas. Tas. Ada apa ya ngomongnya ya? Anggaplah kita pakai memori aja lah ya. Nah, kuota memori, misalnya kuota lu sekian. Lu pakai untuk beresin masalah, itu pasti kepake dong. Begitu kebanyakan, pasti over dong. Begitu over, lu masih sempat mikirin orang ngomong ini, ngomong itu. Boro-boro mikirin, udah lupa kali. Yang apa yang dia ngomong tadi pun lu udah lupa. Nggak sempet. Jadi Ya mau nggak mau bisa berubah sikap saya. caranya Dengan banyak bertanya kayak gitu sama yang atas saya. Ada yang nggak bisa nanya gitu. oke, selain itu pindahin dulu ke depan. Selain itu Kayak misalnya kalau kita butuh bantuan gitu, chat di grup apa di ini, biar yang lain tahu gitu, biar ini jelas juga. sebenarnya gini loh, kamu bisa emosional itu karena apa? Sebenarnya kamu melarikan diri. Banyak masalah kamu itu yang sebenarnya kamu tidak selesaikan, tapi kamu hindari. Makanya kamu pendam. Kamu biarkan. Itu yang bikin jadi, sebenarnya itu sih. Kalau kamu beresin satu-satu, itu nggak bakalan kok. Beneran? Bener atau salah sih? Jadi, masalah hidup kamu saya yakin banyak banget. Iya. Dan kamu Dari biarkan. Kamu tidak tahu gimana caranya beresinnya. Makanya orang cenderung karena tidak tahu, dia itu menghindar. Sama dengan dulu saya. Saya jadinya menghindar, saya nggak bisa beresin. Saya sibuk nyari sampingan. Karena saya menghindar. Masalah yang harus diberesin, saya tidak beresin. Saya menghindari masalah yang saya nggak mampu beresin. Saya menghindar. Cari sampingan. Padahal saya cari sampingan sesuatu yang baru, masalahnya tambah lagi. Jadi bukannya nyelesain masalah, malah nambahin banyak masalah. Itu. Nah, itu saya belajar dari sana. Jadi mau nggak mau, beresin aja. Caranya gimana? Nanya. Nanya salah sini, walaupun yang ditanya sampai kadang-kadang sebel. iya, Jelas? jelas Pak. Oke? Cukup? Iya Pak. Pindah. Pindah ke yang lain. Ya, Saya mau lihat terus. Waktunya terbatas. Oh iya. Saya Pak, bukan nggak mau baca itu sih, cuman saya mau cerita kendala saya di hari Selasa, Rabu sampai dengan Kamis. apa? Enggak ah. Saya Kita Ngomongnya kamu aja. agak deket aja. Nah, Ya, saya mau cerita kendala saya di hari Selasa pas pengiriman tuh ya. Jadi satu step yang saya lewatin itu tidak mengecek ulang. Ini saya biasanya bawa mobil box sedang. Kalau saya bawa mobil box sedang itu Pak, barangnya ya rata-rata banyak. Banyak tuh per item atau per quantity juga itu pasti banyak. Kalau itu di box sedang, itu saya teliti. Setiap ngeluarin barang, setiap saya nurunin barang, nah, saya absen satu-satu ketika saya ngeluarin. ya. Nah, untuk di kemarin, yang di masalah kemarin itu saya kurang nurunin barang. Jadi gimana ya, buat saya tuh kayaknya kecewa pada diri sendiri Pak.
karena saya nggak ngecek itu tadi. Mhm. Katanya ini kan barang sedikit, cuma berapa dus? 5 dus apa 6 dus total punya customer Henry. Tapi kok saya bisa nggak nurunin semua gitu punya dia? Ini cuma 5, ya hitungan jari lah kita bahasanya begitu. Ini cuma hitungan jari kok. Teledor saya. Saya teledor. Ini mobil bukannya banyak, muatannya cuma sedikit. Juga untuk customernya cuma 5 surat jalan. 4 surat jalan. Ya nggak terlalu banyak lah, Pak. Kok sampai segitunya saya bisa melakukan kesalahan? Jadi yang jadi masalah buat saya itu kok dikirimin ke terakhir. Udah begitu yang di terakhir saya nggak ngecek pula. Lalu masuk pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya, kenapa saya sampai teledor seperti itu, Pak? Iya, kenapa saya sampai bisa begitu? Iya. Jawabannya dari diri kamu, kamu salah ngecek, satu. Rutenya nggak banyak, dua, barangnya pun nggak Nggak banyak. banyak. Terus itu dari yang salah kamu dari customer Pertama. Di selanjutnya kedua, ketiga, Nggak ada habis itu masalah. kamu ada satu barang aneh, kamu juga nggak mau nanya, nggak mau ngecek lagi. Ya itu yang kita harus tanya, kamunya kenapa? Oh, saya yang ditanya. Emang saya ada telepati ya? Kita tinggal rukun loh. Ya. Lanjut lagi ke sampai di hari terakhir saya dijaga Gojek kemarin. Ibu Yulia marah-marah sama saya. Ya marah lah. Saya tahu posisi Ibu Yulia walaupun nggak tahu persis. Banyaknya masalah dia ditambah lagi datang saya malah bikin masalah lagi. Gitu kan, masalah siapa yang mau pergi ke bengkel. Ya saya udah salah itu. Saya minta maaf sama Ibu Yulia. Gitu kan ya, karena saya udah berani kemarin itu sampai mobil ini nggak selesai kamu keluar. Saya keluar. Saya terima tantangan. Saya keluar. Itu sebenarnya saya udah ya mungkin dalam keadaan saya perut lapar, Pak. Saya belum istirahat ya. Maksudnya saya belum makan. Siang-siang 1:30 itu saya bernaik. Sini posisi saya belum makan. Ya mungkin saya emosi. Lagi lapar-lapar saya. Ya, jadi saya balas ucapan Ibu. Gitu, maksudnya saya balas ucapan Ibu yang setelah saya makan saya nyadar. Kalau saya salah, saya mestinya nggak begitu. Jadi ada sesuatu hal yang kecil-kecil seperti ini harus saya perbaiki lagi dalam pekerjaan atau dalam sistem kita yang di sini. Saya harus lebih menghormati dan menghargai atasan saya, arahan dari atasan saya. Saya harus lebih menyimak lagi ketika kita ada perintah. Ya kita kan pagi-pagi sudah di briefingin. Tugas ini mobil box sedang ini emang nggak keluar. Harusnya saya udah ngerti di situ, Pak. Oh ya udahlah saya jalan aja tanpa harus saya merintah. Emang saya belum paham sih siapa yang mau disuruh, apa saya, apa si Sadam, apa Bang Sarul, nunggu dia pulang karena Bang Sarul kan cuma 2 surat jalan kemarin tuh atau 2 tempat kemarin tuh. Jadi saya masih nunggu itu. Saya diam di depan gudang setelah muat itu. Nungguin sama siapa. Pelemahan pengiriman tuh kayak gitu. Gini loh. Jadi Selalu harus diperintah. ya. Enggak, cerita sih adalah saya nggak minta kamu hormatin atau gimana. Itu kan di hari Kamis kamu yang ngeluhnya itu satu saat pagi udah mau kirim barang udah bagi segala macam kamu ngeluh katanya belum sedang masalah terus katanya masih susah. Oke, karena udah terlanjur udah ada segala macam kita jadwalin di hari Jumat. Dengan itu saya Jumat juga hindarin customer yang mobil sedang. Febri apa saya berarti bujuk mereka biar dikirimnya hari berikutnya, jangan besok karena saya bilang ini masalah mobilnya, kalau saya paksain jalan nanti kalau apa-apa di jalan repot Pak, kamu mau dorong-dorong mobil sedang kalau misalnya starternya nggak bisa kan nggak mungkin kan. Orangnya juga tadinya maksa pakai box besar, dia bilang bisa, oke Pak saya nggak apa-apa pakai box besar, tapi jika ada kabel putus atau yang hal lainnya di daerah Bapak ada masalah, apa Bapak bisa bantu tanggung jawab? Terus orangnya nggak bakal mau kan. Nah udah di scheduling, udah pagi dibahas apa yang mau dibenerin itu masalahnya apa. Yang kalau nggak tahu ya saya udah diskusi sama Yuri nih sambil kan cari siapa yang mau soroh nih karena kalian sama sekali udah uji mobil box sedang nggak dinaikin, kalian juga
boleh nggak Yurin ikut, karena saya takut kalian salah Sembrono. ngomong. Ya, sembrono. Karena kalian selalu bilang masalahnya di nomor starter, padahal yang masalah itu kenapa selenoidnya. Kalau di ini mah alat lah ya. Itu kemarin siku-siku. Kalian, maksudnya kamu di Gojek kan 3 orang, Iya. nggak harus kamu jaga Gojek gitu. Tapi kamu malah mulai nunggu antar aja ini si Sarul yang ini, itu kan sama aja kamu melempar andel-andel. Andel. Padahal ini sekarang kamu kalau jalan servis dikasih uang jalan nggak sama lah. Iya. Cenderung kalian kalau anak pengiriman semua nggak jalan, itu udah masa bodoh, udah nggak peduli sama yang lainnya. Contoh kecil aja yang hari ini saya tungguin Marco sama Sadam sampai sekarang nggak ada ke saya. Nggak ada yang naik ke atas, nggak ada yang WA saya, nggak ada yang telepon saya. Saya nggak harus suruh-suruh lagi. Padahal itu saya udah di WA di grup. Kalau udah nggak ada barang naik, bahas, belajar, nggak ada. Gimana tuh? Ya, oke. Saya belum selesai, Pak. Ah, belum selesai. ya udah cepet. Di. Singkat. Setiap saya ngomong, setiap saya yang nanya disingkat terus. Ya karena kamu terlalu panjang, Iya. jadi kamu mau nanya apa, intinya aja langsung, jangan Iya. muter-muter karena waktu saya juga terbatas. Jadi oke lah. Di sini saya minta gembleng saya di sini. Ya, di gembleng itu maksudnya ditatar saya di sini. Saya dalam beberapa waktu jangan dikeluarin dulu biar saya bisa belajar yang namanya ketelitian lagi, Pak. Bukan belajar ya, tapi membiasakan diri saya tentang ketelitian. Ya, masalah kemarin yang saya nggak ngecek gitu. Mobil kecil, barang nggak banyak. Kenapa saya sampai lalai gitu? Mestinya jangan sampai begitu kan. Nah, di sini saya pengen digembleng lagi yang namanya ketelitian saya. Saya mau dididik lagi seperti itu. Biar saya lebih teliti lagi. Dia katanya beliau kejam, saya mau balas dendam. Enggak. Itu saya mau balas Oke. dendam itu karena saya emang belum dewasa aja. Saya belum dewasa di sini. Oke. Nah, sekarang biasanya orang itu kamu perhatiin nggak waktu kamu pertama kali di pengiriman? Sama setelah udah lama di pengiriman, itu pasti cenderung Beda, Pak. beda. Biasanya kalau orang waktu pertama kali dia di tempat itu, dia cenderungnya kan nggak tahu apa. Karena dia nggak tahu apa-apa, dia merasa takut Aku salah. salah. Habis itu dia sangat Hati. dia 100% dia punya fokus itu pasti di hal itu. Karena dia menganggap hal itu Penting. penting buat Dia. Nah, tapi kalau berjalannya waktu, dia udah mulai menganggap remeh. Jadi itu manusiawi memang begitu. Oke? Makanya walaupun kita udah lama di posisi itu, kita memang kadang-kadang ada cenderung jenuh. Ya, atau cenderung Membosankan. ini gampang lah. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena padahal sebenarnya dalam satu bagian, walaupun kita selalu di bagian itu, selalu ada hal baru yang harusnya bisa dipelajari atau disolusikan. Nah, itu yang bikin tidak jenuh. Tapi tidak ada, karena contoh gini, saat mobil kemarin yang tabnya nggak bisa nyala, waktu kalian coba atasi, kalian merasa apa ya ngomong? Semangat. Nah, semangat. Nah, Jadi semangat. Nah, betul nggak? Benar, Pak. Padahal urusan itu urusan apa tetap? Bagian apa? Bagian lain? Bagian Bagian pengiriman, Pak. tetap urusan bagian Pengiriman. Tapi karena ada hal baru yang kamu Hadapi. hadapi dan kamu coba mau pecahkan, nah sekarang pertanyaannya gini, karena waktu itu ada kepala kalian
yang paham. Iya. Nah, jadi kalian merasa semangat. Tapi kalau waktu suruh kalian sendiri yang pecahkan, nggak mau. satu pusing. Begitu sehari pusing, hari kedua udah nggak ketemu juga, mulai Takut. lemas. Hari ketiga, Dia melemelin. ya udahlah, gua hindar aja lah, kabur aja lah. Itulah yang menjadi satu masalah. Nah, padahal kalau masalah itu, kalau kalian mau pecahkan sebenarnya bisa. Caranya, oke, saya nggak paham. Gimana caranya? Betul. Banyak, nggak mungkin satu manusia paham semua. Nah, tapi dia bisa nanya. Ingat, nanya orang, jangan cuma nanyanya, dokter, saya sakit. Itu dewa pun nggak bisa nolong. Kalau kamu lagi nanya seseorang, nanya gimana cara solusinya, jelaskan masalahnya Detail. sejelas-jelasnya. Baru orang bisa kasih jawaban. Nah, itulah yang selalu jadi masalah. Yang tidak bisa kalian lakukan. Kalian merasa ribet. Waktu mau jelasin masalahnya tadi, mau fotoin lagi lah, mau videoin lagi lah. Kalau saya ubah ini, mau nonton YouTube dulu lah, pelajari dulu lah. Supaya bisa ntar nanyanya lebih nyambung, habis itu ntar takut saya diketawain lah. Dibilangnya kok jadinya bego amat lah. Betul? Nah, itu loh yang sebenarnya jadi kendala. Coba kalau kalian itu nggak peduli soal itu, nggak peduli soal ribetnya, pasti selalu ada aja yang bisa beresin. Nah, dengan seperti itu terus menerus setiap hari, lama-lama jadi biasa. Pasti. Ya, kalau cuma sekali, 2 kali, 3 kali, ya enggak lah. Pasti masih berat. Tapi kalau udah 100 kali, Bosen juga Pak kalau sampai udah segitunya. Artinya kita harus benar-benar apa ya, nggak harus sampai segitu. Ya kalau 1, 2, 3 kali kalau ada masalah kalian udah nggak pusing lagi, Ya, udah nggak pusing lagi. kalau udah 100 kali, otomatis otomatis apa? Begitu orang nanya apapun, lu cek, ini cuma gini kok. udah bisa beresin. Dan kalau misalnya lu ada ini, lu udah 100 kali ini kamu udah bisa deteksi masalah kecil sebelum terjadi gede, jadi udah kamu atasi duluan. Dan percaya saya, kalau sampai seperti itu, hidup itu akan jauh lebih baik. bukan lebih baik, mungkin oke lah, tapi Ya, lebih menarik. Beneran, lebih menarik. Bener salah? Kalau kita ini itu nggak bisa, itu nggak bisa, nggak bisa, ini nggak bisa. Jadinya otomatis pasti apa? Orang itu cenderung emosional, menghindar, takut dibilang bodoh, apalagi macam-macam lah. Saya juga susah sebutinnya kelamaan. Tapi kalau udah terbiasa, itu enggak kok, beneran. Itu gampang sebenarnya, gampang banget. Serius. Banyak sekarang ini, saya tanya kalian, saya setiap hari itu selalu ketemu nggak masalah yang baru? Selalu nggak? Dan itu biasanya kalau sesuatu yang baru itu pasti saya belum pernah lakukan, belum pernah beresin. Terus kalian lihat saya panik nggak? Hah? Hari ini contohnya apa? Printer. Printernya ngapain? Dia paper jam. Oh, Biasanya paper jam itu paling kalau nggak di reset pakai resetter, kalau nggak reset manual tuh udah oke. Ini nggak mau, ini jalan sebentar doang tapi nggak ini. Ternyata masalahnya bukan dari nah ini. sekarang masalah seperti itu, saya pernah temuin ya? Belum baru. Kira-kira, kalian lihat saya
Biasanya kalau saya udah tahu jawabannya, itu pasti saya langsung PA. tektok beres. Atau enggak video call beres. Bener nggak? Kalau saya belum pernah, saya nggak mungkin bisa video call dong. Iya, datengin langsung. Mau nggak mau saya datangin langsung. Nah, terus mukanya kelihatan panik nggak? Terus beres nggak? Kok bisa? Dukun ya? Bukan. Karena udah terbiasa. Jadi udah bukan hal yang baru. Lu tiap hari biasa hadapin kayak gitu-gitu, lama-lama percaya, kalau kamu terbiasa seperti itu, barang turun, lu nggak harus pelototin, lu lihat kertas sekilas saja, barang turun, karena apa? Sebenarnya gampang kok. Saya jujur ngomong ya, ngelihat kertas ya, itu nggak dibacain gitu, gila bang, udah dibacain satu-satu, mau berapa lama? Saya cuma lihat apa? Rata-rata ini, tiap barangnya ini ada berapa dus? Ini kalian jangan ikutin ya. Nggak boleh. Beda ilmunya. Ini beda ya, kalau kalian ikutin, waduh cilaka. Karena ini saya nggak rekomen buat kalian. Nggak jadi ya? Jangan ceritain Pak. Ya udah nggak jadi. Ntar mereka ini Malah Lagi ngikutin lagi Pak. mampus salah semua ya. Karena konsep saya itu hanya melihat sesuatu yang aneh, sesuatu yang berbeda. Yang lain kalau udah sama, saya nggak anggap. Jadi saya hanya lihat yang berbedanya aja. Apa yang aneh? Hanya seperti itu. Jadi saya baca pun, misalnya barangnya itu ada 30 macam atau 20 macam. Rata-rata apa? Yang jumlahnya sama, itu saya nggak anggap. Jumlahnya beda itu yang saya ingat. Nah, pada saat itu, turunnya sambil lihat sekilas saya udah, ini benar. Gitu loh. Tapi jangan diikutin. Sekali lagi saya bilangin. Karena kalian belum bisa untuk seperti itu sensornya. Ngerti nggak? Saya nggak bilang gue pinter. Enggak. Tapi terbiasa atau tidak. Jadi sensitif loh, maksudnya udah terbiasa melakukan ini, apa sesuatu teratur, pas ini ada hal aneh tuh langsung berasa. Jadi tanpa harus ngecek tuh udah merasa ini ada yang aneh gitu loh. Kalau sensor kalian tuh belum, kalian masih menganggap semua sama. Jelas? Jelas. Jadi cukup. Udah lumayan lama nih. Ya. Baiklah. Ngantri. Baik. Oke. Ya udah pindah nih. Nah. Sampai dia aja ya. Ini juga panjang kayaknya udah. Hah? Panjang juga, matilah. Masalahnya panjang juga sampai Bagian Gojek selalu bikin masalah, untuk sikapnya nggak ada perubahan, packing aja, nentek normal. packing aja, netek normal. Iya. Saya akuin kamu jago packingnya dapat banyak, packing barang besar oke. Oh, Ratu Peki ya. Tapi sikapnya astagfirullah. Itu loh yang bikin kamu mandek. Itu kenapa kamu bikin ditarik dari Gojek? Lu malah bangga ya? Bangga lah jadi ratu packing. Enggak. Sikap nggak mau taunya masih ampun. Oke. Pertanyaannya apa? Sebenarnya saya tuh pengen banget yang ngajarin orang lagi. Oke, pengen banget. Ya udah, jawabannya setelah yang satu ini. Iya, ntar dijawab beneran, dijawab maksudnya sekalian gitu loh. Tetap dijawab beneran. Nah, ayo. Jadi siapa tahu ini pertanyaannya sama kan? Mirip-mirip. Nah, jadi supaya nggak buang waktu. Jadi kemarin itu saya lalai dalam bekerja. Jadi kemarin pada saat masih jam kerja dan masih ada kerjaan, saya malah musikan kenceng-kenceng di saat teman-teman juga lagi pada kerja, dan itu mungkin mengganggu mereka saat kerja juga. Terus itu saya rasa itu sikap dari nggak mau tahu saya, sikap bodoh amat dan sikap egois yang harus saya perbaiki.
Lalu, kamu mau perbaikinya gimana? Ya fokus sama kerjaan saya, selesaikan kerjaan saya dulu. Lalu kalau misalkan ada kerjaan teman yang lain masih ada kerjaan, saya ikut bantu biar cepat selesai. Jangan ikut bantu, perhatikan. Iya. Perhatikan. Karena apa? Kalau kamu belum paham, kamu ikut bantu bukannya bantuin, malah takutnya Nyusahin. Kamu perhatikan sambil nanya. Siapa tahu kamu waktu pindah ke sana, kamu udah jelas. Perhatikan. Banyak di perusahaan ini yang bisa kalian perhatikan dan bisa dipelajari. Beneran. Oke? Dan ini menjawab pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kamu, saya udah paham. Cukup? Masih ada masalah kedua sih. Ya, oke. Lanjut. Masalah kedua ini fatal. Pada saat saya di gudang, yang waktu pindahan sumpit itu, ya saya ada lontarin kata saya anak packing bukan anak gudang. Ya, dan itu saya mau cerita, itu awalnya itu saya sama Marco lagi bercanda-bercanda. Kemudian kata-kata itu terdengar sama kepala gudang, terus kepala gudangnya langsung tubuh. Jadi kepala gudang kalian itu enggak, sensornya itu enggak ada pemikiran di bercanda atau serius. Yap. Jadi Makanya kenapa kan sekarang di gudang ada celengan kayak anak packing kan? ya Bu. Bukan nggak boleh ketawa, tapi saat kerja bercanda, ya udah kalian masukin. Untuk hindarin apa? Lagi capek bercanda nggak terima ujungnya Berantem. Jadi bukan nggak boleh ketawa ya, tapi tidak boleh bercanda karena orang capek nanti nangkapnya beda, kalian masih beda. Sama kayak kamu, bukan nggak boleh musikan gitu loh, tapi Ya. apa? Kenapa? Berapa kali udah tergokin main game? 1, 2, itu ada Saka, ada itu masih baru. Kenapa kamu nggak manfaatin buat ajarin mereka? Daripada kamu kalau ada waktu luang, kamu juga masih bisa ajarin mereka itu. Kalau mau nyetel musik kan nyetel musik HP ditaruh, kamu bisa sambil ini. Jadi bukan karena musiknya. Nggak manfaatin waktu. Kenapa nggak udah belajar? Mending kalau jaga gojeknya masih masalah. Oke? Nah, sekarang saya jawab. Oke? Nah, kita mulai ya. Ini nggak bisa lama juga. Nah, sekarang gini. Kalian udah dengar kan tadi? Yang di video itu. Poinnya itu, zaman sekarang, kita kalau mau hidup loh ya. Hidup. Buat sehari-hari bisa lewat. Hanya bisa lewatin hari loh. Untuk lewatin hari misalnya yang mencari duit kan, buat keluarga, supaya keluarga bisa makan aja, itu tangan kamu nggak cukup 2. Serius, kalau tangan kamu cuma 2, percaya, keluarganya pasti kelaparan. Ya, kalau sehari cuma makan sekali kan kelaparan kan? Atau nggak makan kan kelaparan kan? Ya, atau sekali kan? Nah, itu pasti. Zaman sekarang, kalau zaman dulu oke. Zaman dulu ya misalnya kamu cuma ngangkat-ngangkat barang aja, keluarga udah bisa makan. Zaman sekarang nggak cukup, nggak bisa. Makanya kenapa kalian itu selalu boleh dibilang kalian dipaksa, boleh kalian bilang dimotivasi, didesak, didorong, ditekan supaya tangannya jangan cuman masalahnya dipaksa tangan 2 aja nggak bisa. Tangan 2 itu artinya kalian udah tidak nyusahin, itu tangan 2. Kamu bisa melakukan pekerjaan kamu dengan tidak nyusahin kepala kamu, itu tangannya 2. Nah, dan itu tidak cukup. Kalau nyusahin berarti tangannya nggak 2. Berarti tangannya cuma 1. Nyusahin banget, nggak pakai tangan. Lo iya dong. Ngerti nggak? Ya pantes. Makanya
Jadi ngerti nggak? Jadi gimana caranya supaya keluarga saya tidak kelaparan? Karena sekarang memang kompetisinya itu gila-gilaan, beneran. Dan itu tahun depan lebih susah lagi, serius. Beneran, saya nggak bercanda. Makanya kenapa kita itu sampai rubah sistem sampai seperti itu. Sampai entar ada yang satu orang saat itu dipanggil untuk di video, ditanya jawab, oh dia udah bisa atau belum. Sampai seperti itu, sampai meeting kita itu sampai begini. Itu karena kita udah tahu entar tahun depan itu berat. Oke? Nah kalian mungkin nggak tahu, ya nggak apa-apa lah. Nah artinya zaman ke depan tangan dua nggak cukup. Jadi gimana Pak? Kita lahir kan tangannya dua. Hah? Bikin tangan kamu jangan cuma dua, lebih dari dua. Bukan, kalau jangan dua berarti satu ya, bukan ya. Lebih dari dua ya. Caranya gimana? Ngajarin orang. Ngatur gimana orang itu bekerjanya supaya nggak salah. Artinya kalau kamu ngajarin orang, kalau dia udah bisa dan kamu bisa ngajarin, tangan kamu jadi dua. Lebih kan? Lebih dari dua kan? Berarti berubah jadi empat. Nah, supaya bisa lebih lagi, bikin tangan kamu jangan cuma empat. Contohnya, kepala kalian kalau yang udah tinggi-tinggi, mereka bisa melakukan banyak hal nggak? Tanpa dia harus di tempat yang lain. Mereka dilatih, udah terlatih dengan gimana tangannya jadi banyak. Dengan memakai tangan anak buahnya. Ngajarin anak buahnya supaya tangannya dua. Supaya bisa melakukan pekerjaannya. Itu kuncinya. Percaya deh, zaman sekarang itu udah nggak bisa. Ya, zaman ke depan lebih nggak bisa lagi. Contoh gini, dulu ya kamu angkat air, ini angkat ember isinya air, betul? Zaman dulu kamu angkat ember, 2 ember itu waktu kamu bawa, oke lah, dari misalnya Tangerang ke Sangiang gitu deh. Waktu zaman dulu, belum ada pam atau jet pam. Kamu misalnya bawa dari Tangerang, wah dorong-dorong pakai gerobak dorong. 2 ember itu harganya berapa? Anggaplah Dari sini sampai ke Sangiang, atau enggak ke Cibodas deh? anggaplah 20.000 atau 30 lah. 2 ember. 10.000. Banyak kan? 5.000. Zaman dulu waktu belum ada jet pump. 2 ember. 10? Oke lah, terserah lah, mau 10.000 juga boleh. Oke? 2 ember ya. Berarti 1 ember itu harganya 5.000. Nah, zaman sekarang kamu angkat ember dong. Dari sini ke sana dihargai berapa? Hah? 2.000. 1.000-nya mahalan. Karena zaman sekarang dia tinggal buka keran. Sekarang sebulan kan 50.000. Iya, buka keran. Sekarang itu kalau dia buka keran, 1.000 liter dia cuma bayar berapa? 50.000 lo pemakaian rumah tangga. 50 ya? Bukan 25 ya? Bukan 20. Oh. 250-an lah. Oh, oke. Berarti itu 1.000 liter. 1.000 liter kamu tahu nggak? Itu galon kita yang di atas kalian pernah lihat? Toren kita, sorry. Ya, kalau toren kita yang di atas itu 2 biji kan? Itu 500 liter ya? Nah, 2 berarti 1.000. Itu penuh. Itu 50.000. Berarti 1 liter itu berapa? Dia tinggal buka keran lagi. 1 liter 50 perak dong. Sekarang gua tanya, lu angkat ember, itu 1 embernya itu isinya berapa liter? Paling 20 liter. 20 liter tumpah-tumpah lagi habis itu. Habis itu waktu kamu angkat itu numpahin dia punya rantai lah. Habis itu tuh harus dipelin lagi semua. Kemudian 20 liter dikali 50 perak, berapa duit?
Halo? Berarti 1 ember harganya berapa? 1.000 doang. Dan ditambah lagi waktu kamu ngangkat nggak boleh tumpah loh. Kalau tumpah kamu ngepelin lagi loh. Loh, dia waktu tinggal buka keran emang ada tumpah-tumpah? Nggak tumpah ke lantai-lantai dia kan? Nah, ya. Ya iya, pasti dia mengharapkannya sama dong. Bener nggak? 2 ember berapa? 2.000. Dan harus penuh loh. Kalau lu bawanya cuma nggak penuh, cuma 3/4 supaya nggak tumpah-tumpah, berarti lu harus kasih dia 3 ember dong. Ya kan dia taunya penuh. Dia cuma taunya penuh. Dia nggak mau tahu soal lu bawanya tumpah atau enggak. Nah sekarang kalau kamu mengharapkan dengan bawa ember pakai 2 tangan, mati nggak? Zaman sekarang. Pasti mati. Lu angkat 2 ember aja, lu harus makan nasi 1 piring ya? Nutup nggak? Dibayar 2.000 nggak boleh tumpah lagi. Jadi zaman sekarang udah nggak bisa kamu pakai 2 tangan. Tapi kalau kamu bikin sistem, bikin pipa, habis itu bisa bikin orang yang waktu bikin sistemnya itu pipanya supaya nggak bocor, atau waktu dia tanahnya itu misalnya nggak rata. Kamu bisa bikin supaya dia itu ngalirnya itu nggak mampet. Tangan kamu jadi berapa? Otomatis banyak kan? Orang mau isi 1.000 liter dibagi itu berapa ember ya? Tunggu ya. 1.000 bagi 20 itu berarti berapa ember ya? 500. Orang tinggal buka ke keran. Itu 500 ember langsung terkirim ke rumah dia tanpa tumpah. Otomatis tangan kamu ada berapa? Tadi tangan kamu bisa bawa 2. Dari tangan kamu jadi berapa? Jadi 500. Tempat lain lagi. Tinggal sambung kan? Itu jadi 1.000 tangan. Itu konsepnya. Tapi kalau mau, ya itu sih indahnya. Kalau kamu lihat hasilnya, duitnya, wow, nol-nolnya banyak. Tapi kalau mau melakukan itu segampang itu kah? Susahnya minta ampun. Ya memang iya. Orang yang misalnya cuman ngitung tir aja salah-salah, suruh bikin itu, kira-kira gimana? Ngajarin orangnya aja nggak tahu mau ngajarin apa. Mau nanya aja bingung, mau nanya apa. Kira-kira orang seperti itu bisa? Nah itu loh poinnya. Jadi ke depan, beneran percaya, tangan 2 itu nggak bisa hidup. Beneran. Gue bukan nakut-nakutin. Ada videonya nggak sih? Kan udah itu kan dari 2023 nanti resesi ekonomi kan udah banyak di beritanya. Sekarang udah bukan manusia. Sekarang kalian tahu nggak? Ini masih mending di Indonesia. Kalian tahu nggak? Itu di negara lain itu kelaparan nih, beneran. Mereka sehari makan sekali. Ada yang nggak makan sama sekali. Itu yang kurang teknologi. Iya. Ya harga ini juga Nah itu loh. Jadi beneran. Jadi ke depan kalau kalian tangannya cuma mikirnya cuma 2, tanpa mau mikir gimana ngatasin masalah, nggak bisa hidup. Jadi kalau saya cuma ratu packing, oke lah, saya angkat ember, orang lain bisa angkat 2 ember, saya bisa angkat ratu ember. Berapa ember? Nah, ya mana mungkin lah. Atau sekarang gini aja Pak, yang realnya aja deh, diinjek lah ya. Dulu itu nggak pakai robot, diinjek ya. Yang kalian tahu lah kan sebelum kalian mau ke packing ke manapun lewat injek dulu kan. Dulu itu satu mesin itu 4 orang. Ada yang bagian isi bahan, ada yang bagian nge-packnya, ada yang bagian nyusun,
Ya iya memang setengah orang, kalau satu orang kan full. Dia emang full. Kayaknya mau ke WC, mau sempet deh. Masih bisa. Ya berarti ya nggak satu, bro. Ya, Ya oke lah, nggak setengah, 3/4. ya poinnya ke depan lebih full otomatis lagi. Nah, kalian kalau masih di bagian situ, mau gimana, mau tergeser sama mesin kan? Nah, makanya jadilah bukan yang jadi si pekerjanya, tapi apa ya bilangnya, pengendali bener. Itu yang kita butuhkan, bukan bagian si orang yang ngerjainnya. Dan pengendali itu di mana-mana pasti mau di perusahaan manapun Hargai, dibutuhkan daripada pekerjanya. yang angkat embernya. Jangan hanya mikir jadi ratu ember. Kejawab gak sih? Gua nggak bilang ratu packing. Gua bilang ratu ember. Oke. Jadi paham nggak? Gimana cara pindahnya? Pindahnya itu banyak nanya, banyak perhatikan, selalu mau tahu. Percaya kalau kamu lakukan itu beneran. Pikiran-pikiran yang aduh, pusing. Gimana ya nasibku? Itu lupa. Nggak sempat kepikir. Karena apa? Karena udah sibuk mikirin yang ini kok gini ya? Ini kok aneh ya? Ini kok jadi gini ya? Kalian pernah nggak sih perhatiin sekeliling kalian? Itu banyak hal yang bisa dipelajari, beneran. Apalagi di pabrik ini, buset! Beneran, di pabrik ini, nyambungnya itu, orang bilang kelewatan nggak sih? Nyambungnya kelewatan nggak sih? Sampai kalau ini salah, itu nyambungnya, salahnya bisa sampai ke ujung. Karena nyambungnya kelewatan ya. Masalah di sini ya itu. Masalah di sini karena sistemnya terlalu nyambung. Sistemnya terlalu nyambung. Jadi kalau salah pun ikut nyambung. Orang-orangnya ikut nyambung. Masalahnya padahal sistemnya dan masalah salahnya di sini itu sistemnya udah terlalu nyambung, makainya terlalu mudah. Jadinya karena terlalu mudah, cenderung dianggap masa cuma gini aja, susah aja apa sih? Bener nggak ada? Terlalu mudah, jadinya dianggap Padahal dibikinnya sistem ini bikin mudah, bikin nyambung, tujuannya supaya kalian jadi mudah. Karena itu mudah, kalian lebih banyak waktu untuk ngeceknya. Tapi karena kalian nggak mau ngecek, otomatis salahnya pun bablas. Itu masalahnya. Makanya kita selalu berharap bikin meeting, bikin itu ujian lisan, apa segala macam. Ya itu untuk nyambungin kalian dengan sistem. Poinnya. Jadi supaya kalian pun bisa diangkat derajatnya. Derajat apa? Derajat hidupnya. Ya hidup kan termasuk uang, termasuk waktu kan. Paham nggak? Nah tapi kan kalau itu kan nggak bisa kita paksain. Itu harus dari kalian yang nanya, dari kalian yang mau. Contohnya gini deh, saya ngomong segitu berbusa-busa. Hari ini, oke, besok hilang. Masuk kuping kanan, keluar kuping hidung. Keluar. Langsung, beres. Karena apa? Bukan kamu nanya. Kalau kamu nanya, biasanya jawabannya lebih awet. Betul? Nah itu poinnya. Makanya kalian itu kadang-kadang mau nggak mau dipaksa untuk turun nempel, dihukum, denda.
Tujuan supaya kalian itu merasa itu penting. Jadi karena itu kalian merasa penting, kalian mau nanya. Nah, sampai segitunya kah? Repot loh. Ingetin denda kalian, ingetin turun nempel kalian sebenarnya repot ya, bener ya, repot ya. Duitnya nggak seberapa, ribetnya, aduh. Waktu sehari itu gaji, aduh, ribet, pusing saya. Beneran? Sebenarnya saya juga nggak pengen. Tapi mau gimana? Tiap kali kalau saat itu gaji, buset, habis waktunya berapa lama? Aduh. Bikin data gaji itu seminggu. Tambah lagi. Pas meeting ininya bisa 3-4 jam. 3-4 jam. Belum lagi, itu 3-4 jam meetingnya doang. Waktu saya ngerjainnya, Iya, Bapak ngerjainnya. Terus kita ngumpulin data gajinya bisa seminggu. Belum kalau ada yang repot sebenarnya. Kalau repot Pak, ya udah nggak usah turun nentek sama denda, bereskan. gajinya 1.200.000 aja, nggak usah naik level. Itu repot di belakangnya lebih hancur. Dan yang susah juga kalian juga ntar serius. Contohnya kalau nggak ada sistem kayak begini, ya. Contoh nggak ada sistem kayak begini. Itu kayak iBook Hori kira-kira bisa nggak sampai seperti itu? Atau kayak si Raffi bisa sampai seperti hari ini nggak? Nggak mungkin, bener nggak? Dari yang kelas dulu nyusun sendok. Karena ada sistem seperti ini, mereka mau ikutin, mereka melihat, ini masa depan nih. Dan bukan hanya di sini saya bisa pakai suatu hari. Saya mau pindah pun suatu hari, mau usaha sendiri, pindah ke tempat lain, saya lebih mampu. Benar nggak? Nah, karena dia melihat itu, dan dia karena melihat itu, otomatis dia nggak peduli dengan prosesnya, mau susah, mau kadang-kadang, ya namanya lu nanyanya kebanyakan, pasti kena marah lah. Ya iya, lu coba Marco tanya Atun sehari 10 kali, kira-kira lu kena bentak nggak? Ya pastilah. Lu ini apa emang? Anak gua cuma lu yang ngurusin kamu doang, lu mau bayar gua berapa? Pasti kayak gitu. Tapi tergantung pertanyaan. Jadi babysitter kamu melulu. Iya, Kalau pertanyaannya yang itu aja ya itu ngerjain. Tapi kalau Pertanyaannya berbobot, misalnya, apalagi pertanyaan berbobot sampai dia pusing, itu oke. nah, pasti kadang-kadang ada angin apa ini? ada angin apa ini? Atau mungkin kadang-kadang kesel juga sih atasannya. Ya nggak apa-apa, tapi tanyain aja. Artinya kalian perhatikan kan? Nah, contohnya kayak tadi Adam, dia ada tanya soal gitu-gitu, artinya dia berusaha untuk cari tahu. Oke, nggak masalah. Itu kamu berusaha. Nah, saat kamu cari tahu, yang tadi yang saya jelasin, ya kamu tes. Tapi jangan tesnya di ini ya. Ntar jadi kacau semua ya. Tesnya juga harus diawasi. Jelas? Nah, terjawab? Terjawabnya apa? Banyakin tanya. Cara ngajarin orangnya gimana? Ya banyakin nanya. Lah sekarang kalau kamu hafal, di bagian kamu hafal, gimana kamu mau ngajarin orang? Kamu hafal tapi nggak paham. Bingung nggak kamu ngajarinnya? Murid kamu lebih bingung lagi nggak? Lebih bingung nggak? Pantesan nggak? Nggak bisa. Jadi jangan tapi cara pahaminya gimana? Kenapa harus begini? Kalau saya ubah begini, kira-kira resikonya apa? Nah, itu pertanyaan yang berbobot. Nggak ada ya? Oke. Sering dicontohin sih, cuma mereka tetap dikira ke ini. Kan cuma tanya, seandainya. Artinya kalau lu bisa nanya seandainya begini, berarti lu mulai paham kan? Bener nggak? Kalau kamu nggak paham, pasti kamu nggak mungkin nanya seandainya. Jelas? Ya, kayak dari nanya kan, kayak dari repot kayak tadi ya kan. Bisa nggak sih kalau misalnya di packing mereka bisa lihat ininya hasilnya. Nah itu kan
nanti paling nggak, oh iya waktu tanya ini kita tampung dulu, tertunggu ingetin ya, pas hari Sabtu ada pasti kita tanya. Oh kan jadi kalian tuh habis packing bisa lihat hasil kalian berapa. Gitu. Contohnya apa lagi? Kalian kan tiap kali kalau koli-koli kan sering salah. Bener nggak? Sering salah kasih. Ya minta. Ini bisa nggak sih koli-kolian dari atas langsung ada tali? Nggak usah tali bagus-bagus deh. Beranda aja. Ntar saat di sini, ntar baru saya benerin lagi koli-koli. Kan itu salah satu pertanyaan. Bener nggak? Banyak kok. Banyak banget. Bisa nggak sih telepon dipindahin deket sini? Gitu loh. Jadi sebenarnya banyak. Dan sebenarnya yang kita nilai itu bukan masalah kamunya di gojeknya, di gudangnya, di injeknya, di packingnya, diajarin orang. Bukan itu. Tapi dari kalian, pertanyaan kalian yang kita apa? Kita apa? Kita nilai. Sebenarnya, jujur ngomong. Pertanyaan itu mewakili karakter orang itu. Kadang kita bisa langsung tarik loncat lah ya, anggap loncat nggak ke bagian itu, langsung ke bagian, anggaplah ke bagian packing. Kalau orang itu yang memang banyak mau tahu, banyak tanya, nah itu kita anggap ya di bagian Gojek lah, itu berarti dia udah nggak mungkin nggak bisa, pasti bisa. Tapi ya sampai sekarang nggak ada yang ditarik. Nah, mungkin kalian berpikirnya apa? Berpikirnya, gak usah gitu-gitulah. Untungnya buat gua apa? Karena ada memang untungnya buat kalian. Emang gak ada? Ada kan? Nah, kalau gak ada sih oke. Ini kan ada. Jadi sebodoh amat lah orang mau bilang saya cerewet, mau ini, carmung, apa. Ya emang ngapain pusing. Lanjut yang kemarin. Yang dibahas. Yang masalah carmu. Sama masalah api. Ya. Lanjut. Yang masalah carmu. Ya kan biasanya kalau misalnya orang yang banyak tanya, itu pasti cenderung pasti disebelin sama temennya. Karena ujung-ujungnya yang dia tanya tuh kadang itu sebenarnya masalah yang temennya hindarin. Jadi kadang itu masalah yang mereka lihat tutupin atau kalian hindarin. Nah itu ditanya atau tahu. Ditanya kan pasti kita cari solusinya atau gimana kan. Nantinya kan kita ngecek sistem kalian atau gimana. Nah, tarik aja beberapa orang. Kalau kalian kayak gitu sistem itu kenapa orang yang banyak tanya pasti cenderung disebelin sama temennya, dianggap mahal, itu pasti itu responnya. Tapi kan sebenarnya dengan dia nanya nantinya ada solusi buat masalah kalian, kerjaan kalian juga lebih mudah. Nah sekarang kalau kalian tidak tanya di pihak lain, kalau nggak diem aja, dianggapnya apa? Ya diem aja ya, dianggapnya nggak ada masalah. Tadinya nggak mau tahu juga berarti kan. Ya kerjanya cuma kerja kayak gitu-gitu doang. Oke, kemarin yang ikut meeting pengiriman siapa? Oh, Oki Sadam coba ngomong. Yang kemarin yang dia ngomongin. Kamu belum ngomong dari tadi. Kamu udah dengar itu yang kemarin diceritain. Ayo, sebentar. Pindah ke sini sebentar. Di satu pihak kalau kita banyak ngomong, banyak nanya, banyak ini dianggapnya mulut bebek. Nah. Tapi kalau di pihak lain, kalau kita diem aja, nggak mau nanya, nggak mau apa, dianggapnya Nggak mau tahu masa bodoh. deketin dong. Nggak mau tahu masa bodoh. Masa bodoh. Jadi, mau di posisi apapun, serba salah. Mau posisi banyak tanya, atau posisi diam, tetap selalu dianggap orang jelek aja. Jadi, mau yang mana? Jadi intinya kan walaupun kita ini jangan dengerin omongan orang, untuk kedepannya juga kita
walaupun orang ngomong gimana juga, yang penting kan buat kebaikan kita peduli, terus mau tahu, banyak tanya juga Pak, walaupun orang ngomong kita cerewet lah atau gimana Pak. Atau pangkat bebek lah, Iya, terserah lah. kita mulai nggak peduliin lo omongan orang-orang itu, yang penting buat kedepannya kita lebih baik Pak, lebih nyambung lagi berubah sikap. Jelas? Cukup. Lanjut, masalah api, penutupan. Ya kalau masalah api kan ya biasanya cuma perumpamaan aja gitu. Kadang banyak orang yang anggapnya banyak doa, Tuhan tidak tidur, tapi tanpa usaha dari kalian. Kalian hanya berdoa, ya Tuhan, gitu. Seperti ini nih, beri saya api, tapi kalian tidak ada cari kayu bakarnya. Tuhan mau kasih kalian api gimana caranya? Kalian tidak ada usaha belajar, Tuhan mau kasih rezeki kalian gimana? Ya, kalau apinya langsung dikasih ke badan kalian, ujungnya kalian kebakar mati. Tetap harus ada usahanya. Ya usahanya apa? Di sini berarti belajar, banyak tanya, medianya. Ya udah. Saya nggak mau prosesnya, tapi mau hasilnya gede, itu hal yang tidak mungkin. Tetap harus ada usahanya, belajarnya. Oh tadi itu videonya ngomongnya apa? Malas. Malas. Mi? Gila. Oh gila, salah ngomong. Ya yang makan yang dimaksud Cara Tuhan pandang, negatif cara itu berarti Tuhan tuh melihat gimana usaha kalian gitu. Kalau usaha kalian ada pasti rezeki itu juga ada. Hasil mengikuti. Oke, cukup meetingnya? Selesai? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya.